Di video kali ini kita akan membuat AI agent yang bisa membantu kita menganalisa saham LQ45 di Indonesia. Mana sih saham-saham yang potensial yang bisa kita masuki dan mana sih saham-saham yang perlu untuk dihindari. Per video ini dibikin, saham-saham di Indonesia IHSG itu lagi jeblok-jebloknya. Di sini kita ada di harga 5.594 per hari ini ya. Nah, dimana ya foto mungkin pada merah semua. Dan harga rupiah juga lagi anjlok-anjloknya. Di sini harganya ATH ya, rupiahnya all time high di 18.095 rupiah. Itu tinggi banget dan ya mungkin banyak orang yang fotonya merah semua. Di sini saya mau bikin satu agent yaitu Bandar Hunter. Agent ini bertugas untuk menganalisa saham LQ45, mana sih yang performanya bagus dan mana yang perlu untuk dihindari. Fungsi agent ini itu untuk membantu kita menganalisa dan mengingatkan kita per hari, pagi dan sore, mana sih saham-saham yang bagus dan mana yang performanya kurang bagus. Jadi di sini kita menggunakan OpenClaw sebagai orkestratornya dan juga DeepSeek sebagai AI-nya untuk menganalisa saham-saham yang ada di Indonesia. Agent ini karena menggunakan OpenClaw ini bisa di-run di lokal atau di server VPS teman-teman, bebas dimanapun. Dan juga nanti kita akan menggunakan Telegram untuk integrasinya. Jadi kita diingatkan via Telegram per hari, misalkan pagi gitu ya, oh ini loh saham yang bagus. Nanti sore sebelum tutup market kita juga bakal diingatkan, oh ini loh saham yang harus dihindari dan ini saham-saham yang bagus. Jadi semua itu bakal kita bahas di video ini. Bagi kalian yang baru mampir di channel ini, kenalkan nama saya adalah Hari, saya seorang software developer. Di channel ini saya akan membahas tips and trick terkait penggunaan AI agar bisa meningkatkan produktivitas kita. Kita langsung ke tutorialnya. Secara arsitektur di OpenClaw itu seperti apa? Kurang lebih seperti ini ya. Di OpenClaw kita bebas untuk memilih model mana yang mau dipakai, entah itu dari OpenAI, Anthropic, Gemini atau dan DeepSeek ya. Dan di case ini saya menggunakan DeepSeek karena dia adalah opsi yang murah gitu ya. Kemudian di sini kita membuat satu agent namanya Bandar Hunter. Jadi si Bandar Hunter itu dia punya tiga fungsi utama atau tiga fitur utama, yaitu scan market, detect signal, dan juga rank candidate. Nah, secara layer DeepSeek itu ada di layer LLM model atau AI modelnya. Kemudian OpenClaw itu framework atau orkestratornya. Dia yang mengatur tool calling dan mengatur komunikasi dengan si AI-nya. Itu OpenClaw. Kemudian di dalam OpenClaw itu ada Bandar Hunter atau agentnya ya. Si agent dia ada di level atau layer agent ya, agentic workflow. Kemudian di dalam agent itu ada beberapa function. Nah, di sini kita memiliki tiga function, tiga fitur atau tool lah, yaitu scan market, detect signal, dan juga rank candidate. Nah, misalkan kita punya beberapa agent, otomatis di layer agentic workflow atau di agent ini kita bakal memiliki beberapa agent lagi, dan di mana agent itu memiliki fungsinya masing-masing. Ini karena kita single agent masian ya, jadi kurang lebih seperti ini. Untuk channelnya di sini kita pakai Telegram dan juga CLI. CLI ini bawaannya lah ya. Nah, ini integrasi yang termudah itu kalau media sosial di sini adalah Telegram. Hal pertama yang perlu kita siapkan adalah API dari DeepSeek. Jadi kita di sini pakai DeepSeek ya. Kalau teman-teman pakai LLM lain seperti di Anthropic, OpenAI atau Gemini itu nggak masalah. Tapi di sini saya pakai opsi LLM yang paling murah dan capable ya. Teman-teman jangan lupa daftar akun DeepSeek-nya terlebih dahulu di dashboard DeepSeek. Kemudian kalau misalkan udah daftar, kalian bisa top up dulu. Di sini ada banyak pilihan, 2, 5, 10, 20 dolar dan seterusnya. Kalian bisa sesuaikan sendiri mau top up berapa gitu ya. Kemudian kita pergi ke API. Di sini kita membutuhkan API-nya DeepSeek. Nah, di sini karena saya udah ada ya, jadi saya nggak perlu bikin lagi. Tapi kalau teman-teman mau bikin, langsung aja masukkan namanya di sini gitu. Nama OpenClaw misalkan atau apa gitu. Kalian bisa create new API. Nah, ini API-nya bisa disimpan dulu, nanti kita akan integrasikan dengan si OpenClaw. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah Telegram bot. Cara bikin Telegram botnya adalah di bot father. Di sini bisa masukkan new bot kayak gini ya. Kalau kita masukkan new bot, nanti dia bakal meminta kita untuk memasukkan nama botnya apa, kemudian ID-nya apa, baru kita dikasih bot token. Nah, di sini karena saya udah ada botnya, ini Ari Claw bot. Jadi saya cuma perlu ambil bot tokennya. Di sini saya bisa klik API token. Nah, ini adalah API token yang bisa saya pakai. Oke, dua kebutuhan awal udah kita dapatkan, API dari DeepSeek atau LLM-nya, kemudian token dari Telegram-nya, dua udah kita dapatkan. Selanjutnya adalah instalasi OpenClaw-nya.
Untuk instalasinya di sini ada banyak opsi tergantung dari operating system atau OS yang dipakai. Dan di sini karena saya pakai macOS bisa pakai opsi yang ini, atau di bawah juga ada opsi lain alternatifnya pakai npm. Ini sebenarnya mau pakai yang mana juga sama aja ya. Nah, karena saya udah install, saya akan tunjukkan bagaimana proses integrasi OpenClaw dengan DeepSeek dan juga dengan Telegram. Caranya kita buka OpenClaw on board, install Daemon. Oke, di sini klik yes. Kemudian quick start, manual setup atau lain-lain, kita pilih quick start aja. Keep current value. Ini saya pilih review and update ya, biar tahu prosesnya. Nah, kemudian untuk model atau out providernya kita cari yang DeepSeek karena saya pakai DeepSeek di sini. Tapi kalau teman-teman pakai LLM yang lain, tinggal sesuaikan aja. Ini DeepSeek. Kemudian use existing DeepSeek API key. Karena saya udah integrasi ya, jadi use aja. Tapi kalau pertama kali setup, kalian bakal diminta untuk input API key-nya. Di sini pilih yes, use existing. Kemudian untuk modelnya di sini cukup pakai yang versi flash. Tapi kalau misalkan mau yang lebih pro ya, itu pakai versi V4 Pro juga nggak masalah. Tapi untuk kebutuhan yang seperti ini tidak dibutuhkan LLM dengan parameter yang terlalu tinggi gitu ya. Jadi flash pun sudah sangat cukup. Kita pilih flash. Kita kalau misalkan mau tahu pilihannya, opsinya itu ada di sini ya. Nah, ini adalah beberapa pilihan yang tersedia. Untuk chat dan listener ini, kalau lihat di websitenya DeepSeek itu dua ini bakal deprecated, jadi nggak tersedia lagi ya dalam waktu dekat. Jadi kita pakai yang flash aja. Kemudian untuk channel di sini kita pilih Telegram. Kita coba pilih modify ya, biar tahu step by stepnya. Nah, enter Telegram bot token. Oke, kita enter. Oke, di sini diminta Telegram botnya. Nah, kita ambil dari sini ya. Kita paste. Oke. Kemudian selanjutnya untuk search provider ini kita belum butuh ya. Ini skip aja. Configure skill no. Hooks skip dulu. Kemudian gateway kita restart. Jika gateway-nya udah di restart, berarti setupnya udah berhasil di load. Yang pertama udah bisa terhubung ke LLM-nya, kali ini DeepSeek ya. Kemudian juga bisa terhubung ke Telegram-nya. Oke, selanjutnya kita bisa hatch in terminal atau run di terminal ya. Nah, seperti ini. Ini kita bisa new session aja. Kita bisa say halo. Di sini kalau teman-teman lihat, ini ada informasi DeepSeek V4 Flash. Ini berarti setup LLM-nya udah berhasil karena dia udah pakai LLM yang udah kita setup tadi. Ini ya, dia udah berhasil setup. Kemudian untuk di Telegram-nya, cara setupnya seperti apa? Ini bisa diklik langsung ya. Nah, kita klik start. Oke, ini karena sebelumnya saya udah berhasil setup Telegram-nya, udah terkoneksi dengan OpenClaw saya. Jadi dia langsung menyapa dan tanpa ada konfigurasi lain yang diperlukan. Tapi kalau di teman-teman baru pertama kali setup, dia bakal meminta kita untuk memasukkan OpenClaw pair. Jadi kita bisa langsung run komen yang dia berikan, OpenClaw pair bla 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 gitu ya. Itu bisa langsung di run di terminal atau CLI gitu. Oke, berarti dua udah selesai koneksi dengan DeepSeek dan juga dengan Telegram. Di sini udah terhubung. Selanjutnya kita akan bahas code yang bisa nge-grab atau menganalisa data dari saham LQ45. Kodenya ada seperti ini. Jadi ini ada satu agent namanya Bandar Hunter. Nah, directory ini itu harus berada di dalam workspace-nya si OpenClaw. Workspace-nya itu ada di root folder user teman-teman. Di situ akan ada OpenClaw. Nah, di dalam directory OpenClaw nanti akan ada workspace ini ya. Nah, di workspace inilah secara default OpenClaw bekerja. Kemudian di sini saya buka via VS Code ya. Ada Bandar Hunter. Nah, ini ada file utamanya index.ts. Di sini ada 3 tool atau 3 fungsi. Yang pertama adalah scan market. Ini untuk mengambil data saham atau data market LQ45. Kemudian yang kedua ada detect signal. Di sini dia menghitung saham mana yang bagus. Ini kita follow smart money-nya lah ya. Itu dia bakal ngelis mana sih saham-saham yang potensial untuk kita masuki. Kemudian yang ketiga ada rank candidates. Di sini
dia mengurutkan dari saham-saham yang udah dihitung tadi, yang udah di list, dia bakal mengurutkan mana sih urutan yang terbaik, mana urutan yang perlu untuk dihindari, yang performanya kurang bagus gitu ya. Nah, 3 itu tadi adalah fitur yang ada di agent Bandar Hunter ini ya. Nah, kemudian secara library, kalau misalkan teman-teman penasaran, di sini kita pakai yang namanya Yahoo Finance 2 ya. Ini adalah library yang bisa membaca data saham atau data market LQ45. Nah, di sini yang tak kalah penting adalah file sol.md. Ini adalah karakteristik atau file yang mengidentifikasikan gimana sih karakteristik dari agent ini gitu ya. Fungsinya apa, gimana dia bekerjanya. Nah, ini yang nanti bakal dibaca oleh LLM atau DeepSeek-nya dalam kasus kita. Nah, di sini didefinisikan identitasnya seperti apa. Kamu adalah Bandar Hunter, analisis pasar saham Indonesia yang jalan otomatis setiap hari bursa. Tugasmu memindai seluruh saham LQ45, mendeteksi aktivitas tidak biasa, lalu memberikan analisis dalam bahasa trader Indonesia yang mudah dipahami. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Jadi ini adalah acuan gimana sih agent ini bekerja gitu ya. Apa fungsinya? Nah, ini dijelaskan semuanya di sini. Itu yang ada di dalam direktori Bandar Hunter, ada di sini. Kemudian untuk sisanya yang ada di luar ini karena dia ada default dari OpenClaw, kita jangan hapus, tapi kita perlu tambahkan baris khusus untuk agent baru ini. Nah, kita tambahkan ini ya. Kita tambahkan beberapa baris ini. Bandar Hunter tugasnya apa? Dia menganalisis pasar saham Indonesia, bla 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 ila akhiri ya. Ini. Kemudian trigger kata kunci untuk men-trigger agar agent ini bekerja itu apa? Ini triggernya seperti ini ya. Ketika kita memasukkan keyword dan itu ada di salah satu dari beberapa kata kunci ini, maka dia akan men-trigger agent ini untuk berjalan gitu ya. Di tambahannya cukup menambahkan beberapa baris ini. Itu udah selesai semua. Jadi secara setup sebenarnya nggak sulit. Cukup menambahkan directory ini dan menambahkan baris ini di agents.mb. Teman-teman jangan khawatir kalau misalkan teman-teman mau coba agent ini, saya akan masukkan agent ini di deskripsi YouTube ini ya. Jadi teman-teman bisa coba sendiri dan run agent ini di OpenClaw masing-masing. Untuk instalasinya di sini ada proses instalasinya juga, bisa run npm install ya. npm install. Pastikan udah masuk ke direktorinya ya di sini di terminalnya. Kemudian npm run build. Udah gitu doang. Berarti secara instalasi dan setupnya udah semua. Sekarang kita bisa langsung menjalankan agent ini di OpenClaw-nya. Kita bisa masuk di terminalnya ya. Kita coba langsung tanya analisa saham LQ45 dari minggu kemarin. Ini ya, dia udah mulai mengeluarkan outputnya. Di sini kalau kita lihat, saya gedein dikit ya. Oke, di sini dia merekap mingguan LQ45, Jumat kelabu IHSG ambrol 4,2%, LQ45 jeblok di 3,99. Memang di hari kemarin tuh IHSG lagi jebloknya ya. Per video ini dibikin IHSG itu seharga sekian ya. Ini 5.594. Ini merah terus fotonya ya. Oke. Jadi di sini ada rekapannya IHSG per hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kemudian ini dia juga kasih tahu alasannya kenapa bisa seperti itu. Jadi per saya bikin video ini IHSG lagi merah dan rupiah juga sangat-sangat lemah. Jadi dia masing-masing kasih 3 data, mana yang top loser dan top gainer. Di sini top gainernya ada INCO, MDKA dan ADMR. Nah, di sini dia kasih tahu asing kabur besar-besaran. 1,2 T dalam sehari net sell-nya. Nah, ini BBCA bank paling boncos ya. Karena hari ini adalah hari Sabtu, jadi market masih tutup. Jadi kita nggak bisa tanya per hari ini. Kita cuma bisa tanya dari past time ya yang minggu kemarin. Nah, kurang lebih seperti ini untuk bagaimana sih agentnya bekerja. Di Telegram kita coba run ya. Analisa saham BBCA per minggu kemarin misalkan ya. Oke, ini ya.
Dia kasih respon seperti ini, analisa sampai BCA, data hariannya seperti ini, kemudian performa mingguannya juga ada, terus deteksi aktivitas and smart money. Jadi kita di agent ini adalah ikuti smart money ya, follow smart money. Jadi di sini dia kasih informasi smart money, volume meningkat bla 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 seperti ini. Oke, lebih seperti ini ya informasinya. Kita juga bisa tanya. Di sini kita juga bisa tanya mana sih saham yang potensial yang bisa kita masuki di minggu depan. Contoh, berikan list saham yang layak dibeli pada Senin depan untuk scalper harian. Ini ya, dia kasih list scalpingnya seperti ini. Untuk IHSG dia kasih informasinya, kemudian tier 1 yang volatilitasnya tinggi, kemudian rebound, potensial rebound itu apa aja. Di sini ada ADMR, PTBA, MBKA. Jadi ada 3 tier yang dia tampilkan di sini ya, tier 1, tier 2 dan juga tier 3. Seperti ini. Selain itu, kita juga bisa bikin scheduling atau cron job tiap pagi dan tiap sore buat dia ngasih tahu ke kita mana sih saham-saham yang bagus untuk kita masuki. Contohnya seperti ini. Jadi kita akan bikin cron job buat ngasih tahu kita setiap hari setelah pasar buka dan sebelum pasar tutup, kita tahu nih list saham mana yang bagus dan mana yang perlu dihindari. Oke, jadi di OpenClaw itu ada yang namanya cron job atau scheduling yang bisa menjalankan fungsi tertentu dalam periode waktu tertentu. Bisa sekali, bisa juga yang sifatnya rutin. Nah, ini dia udah bikin 2 cron job, briefing pagi, kirim notifikasi rekomendasi saham yang bagus apa aja dari Senin sampai Jumat. Untuk briefing sorenya jam 3 ya, 3 sore dari Senin sampai Jumat. Pertama di Senin 8 Juni, Senin besok, karena sekarang hari Sabtu, jadi hari ini nggak bakal jalan dia. Oke, intinya mengikuti IHSG terkini, kemudian 3-5 saham recommended, dan 3-5 saham yang harus dihindari. Lalu seperti ini untuk fungsi dari agent ini, jadi dia bakal kasih tahu kita mana saham yang bagus berdasarkan data yang dia baca ya, dan mana saham yang perlu untuk dihindari. Jadi ini bukan ajakan untuk beli, tapi ini adalah salah satu ya pertimbangan lah buat kita untuk membeli suatu saham. Mungkin itu saja video kali ini. Teman-teman bisa coba code ini di OpenClaw teman-teman. Untuk code-nya ada di deskripsi. Nextnya kalau teman-teman ada masukan kita mau explore apa, boleh cantumkan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan sekian dan terima kasih.